Nia Ramadhani dan Ardi Bakri jadi tersangka narkoba efek pandemi, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Konsumsi obat-obatan terlarang itu sudah dilarang oleh undang-undang. Tapi kenapa anak dari petinggi partai dan istrinya malah ketahuan konsumsi obat-obatan terlarang sehingga harus ditangkap oleh kepolisian? Saya kira ini adalah hal serius yang sama-sama kita perlu pikirkan. Kenapa mereka bisa ditangkap? Orang-orang yang selama ini ditangkap perihal kasus tersebut kebanyakan adalah orang-orang kecil dan paling mentok adalah artis. Tapi kali ini polisi berani mengulik kasus orang-orang penting yang beberapa kasta ada di atas manusia. Hari ini Kepolisian Republik Indonesia menetapkan artis Nia Ramadhani dan suaminya, Ardi Bakri, yang adalah anak dari Abu Rizal Bakri, sebagai tersangka kasus pengguna obat-obatan terlarang jenis sabu. Setelah Nia Ramadhani dan supirnya berinisial ZN diamankan polisi, Ardi pun menyerahkan diri. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari informasi masyarakat tentang Nia Ramadhani yang sering menggunakan sabu. Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat pun menelusuri dan akhirnya mengamankan ZN yang adalah supir keluarga Nia dan Ardi. ZN yang ditangkap di awal akhirnya mengakui bahwa barang haram itu adalah milik majikannya, yakni Nia Ramadhani. Dari sini, polisi kemudian menggeledah kediaman Nia Ramadhani dan polisi menemukan alat isap sabu atau yang disebut bong. Kemudian penyidik melakukan penggeledahan di kediaman saudara RA dan menemukan saudara RA di dalam rumah. Hasil penggeledahan ditemukan lagi bong atau alat isap sabu milik saudara RA. Kemudian dilakukan pendalaman dan mengakui suaminya, AAB, juga mengisap bersama menggunakan sabu ini bersama-sama, kata Yusri kepada wartawan dalam jumpa pers di Polres Metro Jakarta Pusat, Kamis 8 Juli 2021. Saat Nia Ramadhani ditangkap polisi, dia pun menelepon sang suami pada malam itu juga, dan anak dari Abu Rizal Bakri pun datang menyerahkan diri. Hasil tes urin dari ketiga orang ini, yakni Ardi, Nia, dan ZN positif sabu. Buat saya ini adalah hal yang cukup menarik dan patut kita pikirkan bersama. Kita tahu bahwa hidup Nia dan Ardi adalah hidup yang berkelimpahan. Secara status ekonomi mereka ini ada di atas rata-rata kita semua. Hidup mewah, bahkan sampai kupas kulit salak pun tidak bisa. Ya wajar, karena dari kecil kehidupan mereka sudah mewah. Kedua orang ini lahir dari keluarga berada. Buat saya, ini adalah hal yang seharusnya disyukuri oleh mereka. Tapi ternyata saya melihat sisi lain dari kehidupan orang-orang berada. Ada sisi stres dan tekanan pekerjaan yang tidak pernah kita bisa bayangkan. Apalagi Ardi yang hidup di bawah bayang-bayang ayahnya yang mengalami masalah dengan lumpur lapindo. Tentu stigma keluarga Bakri ini tidak baik dan sang anak tentu merasa tertekan. Apalagi di tengah keadaan pandemi di negeri ini, saya mulai bisa memahami bahwa tingkat stres orang naik. Tingkat stres penulis pun naik karena memang secara kemampuan menghasilkan uang berkurang sangat jauh. Inilah yang menjadikan penulis berpikir macam-macam, apakah ingin melakukan ini dan itu untuk melepaskan penat? Dulu penulis pernah merokok dan sempat berhenti, tapi saat ini godaan untuk merokok juga meningkat lagi. Penulis kira ini adalah hal yang mungkin terjadi di banyak orang. Ketika orang sudah sulit mengendalikan keadaan, biasanya mereka harus mencari hal yang mengalihkan. Saya duga Nia dan Ardi ini melakukan hal yang sama. Di balik kekayaan belum tentu ada kebahagiaan dan kelegaan. Namun sayangnya, Nia Ramadhani dan Ardi melampiaskan sesuatu dengan cara yang salah. Seperti Anies Baswedan melampiaskan kemarahan ke kantor yang salah tetap saja salah. Masih banyak aktivitas yang bisa dikerjakan sebetulnya untuk melampiaskan kesulitan, asal jangan melanggar hukum dan merusak sesama. Jangan juga seperti Pandu Riono yang keluar-keluar membela Anies sebagai bentuk pelampiasan ingin menjadi orang yang sok penting. Saya turut prihatin dengan ditetapkannya tersangka Nia dan Ardi. Bukan prihatin karena polisi salah langkah, polisi sudah benar, namun prihatin karena efek pandemi ini sangat berkepanjangan, membuat banyak orang yang bertindak sesuatu sehingga melanggar hukum seperti narkobaan begitu. Akhir kata, saya prihatin tapi saya bukan SBY. Begitulah prihatin-prihatin. Menarik, budayawan ini sebut Habib Rizik Satrio Piningit, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Budayawan Ridwan Saidi atau akrab dipanggil Babe Ridwan Saidi, kakek berusia 78 tahun ini memberikan pernyataan mengejutkan. Ia menyebut bahwa Habib Rizik adalah seorang satrio piningit, sosok yang selama ini kedatangannya ditunggu-tunggu. Kalau saya merujuk kepada budayawan Jawa, Habib Rizik itu adalah satrio piningit, orang yang ditunggu-tunggu, ujar Ridwan Saidi dalam channel YouTube Refli Harun dikutip hari Jumat. Sejujurnya saya tertegun atas pernyataan si kakek satu ini. Bagaimana mungkin Habib Rizik dikatakan satrio piningit, sedang satrio piningit sendiri selama ini dipersepsikan lekat dengan kehidupan di Jawa. Oh, barangkali yang disampaikan Babe Ridwan Saidi untuk Rizik adalah versi yang dari kaum Haramaut, Yaman. Kaum Haramaut adalah leluhur Habib Rizik Syihab. Kalau pemahaman Habib Rizik yang ditunggu-tunggu memang betul, setelah pamit umroh selama bertahun-tahun tidak juga pulang, ia ditunggu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Saya tentu saja menghormati seorang budayawan, terlebih sudah kakek-kakek, tapi kalau tidak ketemu nalar tentu bikin otak jadi nanar. Apa tidak ada budayawan atau tamu yang lebih kompeten di bidangnya di channel YouTube Refli Harun yang terlihat sibuk cari ads? Tapi kendati demikian, salut sama si Babe yang masih laku menjadi narasumber di berbagai platform digital. Ungkapan Babe Ridwan Saidi tersebut langsung riuh di media sosial. Warganet heran dengan pernyataan Babe Ridwan dan menudingnya tidak paham akan sejarah. Saya sertakan contoh komentar netizen. Dalam Islam atau Arab, apalagi kilapah ala-ala dia, gak ada itu satrio piningit. Satrio piningit hanya berlaku dalam budaya Jawa. Si mbah ini ngelindur apa pikun atau ngomong karena disuruh ya? Tulis @Andi Prizi. Sorry mbah, Anda tahu tidak artinya satrio piningit? Kalau nggak tahu jangan asal ngomong dong. Sudah sana cuci kaki, cuci tangan, gosok gigi, terus ganti baju, lanjut tidur. Udah malam. Kalau tidur jangan kebablasan ya. @derajatkuncor2. Mbah, satrio piningit jalur Petamburan apa Yaman? @samudra27. Dikutip dari berbagai sumber, satrio piningit atau Ratu Adil merupakan mitologi yang mengatakan bahwa akan datang seorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat. Ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Raja tersebut disebut juga Eru Cokro. Ramalan tentang datangnya Ratu Adil ini berasal dari Prabu Jayabaya, Raja Kediri, 1135 hingga 1157 yang kemudian diteruskan oleh Pujangga Keraton Surakarta, Raden Ngabehi Ronggowarsito, 1802-1973. Pertanda kedatangan Ratu Adil adalah adanya kemelut sosial, malapetaka alam, serta jatuhnya raja besar yang ditakuti. Pemerintahan yang mengganti raja yang ditakuti tidak berlangsung lama. Ratu Adil bersenjata Trisula Weda. Sebagaimana yang disebutkan oleh ramalan Jayabaya, senjata Ratu Adil adalah Trisula, senjata bermata 3 dan Weda. Untuk kalimat yang satu ini dimaknai secara tersirat, karena satrio yang dipingit tidak membawa Trisula kemana-mana. Dalam pemaknaan Trisula Weda, secara garis besar bisa dimaknai 3 menjadi 1 seperti ilmu, amal, dan iman, bumi, langit, dan isinya, kanan, kiri, tengah, benar, jejak, dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung makna 3 menjadi 1. Hal ini sesuai dengan derajat dewa sehingga berkelakuan mulia. Ratu Adil Satria Piningit bukan Imam Mahdi dan bukan merupakan sosok yang sama, sangat berbeda. Jawa kuno, Dwipa, mengenal sosok Ratu Adil dari zaman dahulu. Dia adalah sosok keturunan dari Krishna. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi tertulis jelas bahwa Ratu Adil atau budak Angon, kiasan dari orang atau golongan rakyat biasa. Disebutkan pula dalam Ugo Wangsit Siliwangi bahwa Ratu Adil atau budak Angon ditemani oleh pemuda berjanggut atau orang yang dekat sebagai penasihat. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan bahwa Satrio Piningit itu adalah sosok ksatria pilihan yang akan muncul bersamaan puncak terjadinya goro-goro, gonjang-ganjing, dan ketidakadilan di negeri ini. Nah, dari penjelasan di atas dapat sedikit memberi pencerahan, lalu saya berusaha mencoba menghubungkan ke sosok Habib Rizik seperti petunjuk Babe Ridwan Saidi, tapi ketemunya malah sebaliknya. Faktanya, justru dia yang kerap bikin goro-goro, keluar masuk penjoro, gaduh dan ricu di mana-mana. Artinya bisa jadi betul akan muncul Satrio Piningit karena oleh ulah kelompok-kelompok pengacau di negeri ini. Jadi Habib Rizik bukan gambaran Satrio Piningit dalam mitologi budaya Jawa dan dipahami akan datang seorang pemimpin yang menjadi penyelamat, membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Entahlah, Babe Ridwan Saidi mungkin sedang dukung atau promo Habib Rizik di 2024 dan mencoba meraih simpati konstituen yang percaya adanya sosok Satrio Piningit atau Ratu Adil. Dan saya rasa itu sebuah cara yang sia-sia, bikin tergelak banyak pihak. Demikian, salam ngakak. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.